Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa Allah. Yes. Bagaimana kabarnya anak-anak semua pada pagi hari ini? Baik ya. Sebelum memulai pembelajaran yang Ibu Ari lakukan, silakan untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Di sini Ibu mau tanya nih, siapa yang nggak hadir pada pagi tadi? Siapa yang hadir? Ada yang tahu? Firman, Firman, terus Sofan, sama? Kenapa kira-kira aku nggak hadir? Ada yang tahu? Oh, yang hadir. Saya, Ibu mau kalian berdiri semua, bisa? Kita akan nyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan cinta kita terhadap anak. Silakan berdiri semua. Ayo. Terpenuhnya Indonesia, tanah terusingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban Tuhan menjadikan Tuhan kepada nusa. Suaranya mana? Malu ya? Tetap berusaha, tunjukkan Tuhan. Tak hanya bicara, bercerdas, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah Tuhan. Pokoknya mana ini? Jadi di sini Kak Adi akan memberi pembelajaran terkait tema. Ada yang bisa baca? Lihat. Nah, IPAS terkait tema keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, jadi di sini tema kita adalah terkait gimana? Apa? Gak apa-apa. Jadi tema kita di sini terkait persebaran flora fauna yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Di sini Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak berwisata ke danau, sungai, laut, pegunungan? Oh, kebun binatang pernah? Ke taman safari pernah? Kira-kira hewan dan tumbuhan apa aja yang kalian temui di sana? Terus harimau tumbuhannya apa? Hah? Ada apa aja? Jerapah, badak, ember, zebra, ada monyet, ada segala macam ya. Hari ini kita akan mempelajari yang tadi ada di semua sebutkan. Jadi itu bersangkutan terkait dengan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Flora fauna itu apa ketiga? Hewan dan tumbuhan. Oke, betul. Jadi keanekaragaman hayati sendiri itu adalah banyaknya perbedaan makhluk hidup di bumi. Ada berbagai jenis tadi tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya. Mereka semua hidup di berbagai tempat seperti tadi yang Kak Ibu Ani sebutkan, ada hutan, lautan, danau, sungai dan lain sebagainya ya. Lalu mereka itu hidup
untuk menjaga alam tetap seimbang. Terus kira-kira ada yang tahu nggak apa sih tujuannya kita mempelajari keanekaragaman hayati ini? Nggak tahu? Nah, tujuannya ialah yang pertama di sini bisa ada dilihat, yaitu mengidentifikasi pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keberagaman hayati. Lalu yang kedua, memahami contoh dari keanekaragaman hayati berdasarkan pembagian wilayah. Dan terakhir adalah menganalisis aktivitas yang dapat mengancam keanekaragaman hayati itu sendiri. Oke? Nah, di sini Mbak ada peta. Bisa lihat ini? Oke, maaf. Tahu? Nah, ini adalah peta persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia. Udah pernah tahu? Udah kan ya? Soalnya kan ini kita mengulas kembali materinya, ya kan? Nah, di peta ini bisa kalian lihat sendiri. Di sini tuh ada pulau-pulau dan pulau-pulau ini terpisah dengan dua garis, yaitu garis apa? Wallace dan Weber ya. Jadi garis lurus ini ada garis Wallace dan garis agak melengkung ini namanya garis Weber. Nah, oleh karena itu menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada wilayah barat yaitu Asiatis, lalu wilayah tengah atau peralihan, yang terakhir ada wilayah Australis itu timur. Oke. Nah, anak-anak, jadi persebaran ini tuh ada beberapa hewan dan tumbuhan yang bisa kalian temui di setiap pulau. Contohnya, ini ada hewan apa? Bisa lihat nggak? Kanguru ini kira-kira asalnya dari mana ya? Timur atau mana? Australis. Tidak, di pulau apa coba? Ayo, di pulau apa? Oke, betul. Di pulau Papua. Nah, untuk selanjutnya ada apa? Burung apa ini? Biasanya cowok ini tahu. Bahasa Indonesianya apa? Burung luri. Ya, kalau di Jawa namanya lovebird kan. Kira-kira ini di pulau apa coba? Saya mau bantu ibu. Apa ini? Ini di pulau Maluku. Selanjutnya mau coba nggak komodo ini di mana? Atau pasang di Nusa Tenggara. Sekarang kita beralih ke tumbuhan. Ini tumbuhan apa? Pohon apa? Pohon karet. Pohon karet ini asalnya dari pinus. Dari apa? Dari kali? Dari Kalimantan ya. Jadi harus ingat-ingat apa aja sih pohon karet itu dari mana sih? Dari Kalimantan atau apa sih? Oke. Selanjutnya itu pasang ya. Nah, ya, sama lihat. Ini nanti untuk mengerjakan lembar kerja. Nah, penilaian lembar kerja itu nanti masuk rapor. Jadi harus dilihat. Nggak ada nanti tanya di mana ini Pulau Jawa ini. Ini kan dalam. Dalam ini di Bali. Ya, betul ini Jawa juga ada. Rafflesia itu ada di Sumatera. Ya? Itu persebaran di Indonesia. Tentunya ini Rafflesia itu terus ini jarak ini juga di terus badak ini di Jawa Timur Jawa. Nah, nanti buat mencari sebat. Oke? Pohonnya sini nggak paham? Kalimantan tadi pohonnya apa? Kalau ini dari pulau namanya halo. Nah, setelah kalian memperhatikan peta ini, kira-kira ada apa aja sih di dalam peta ini? Ya, terus ada terus ini apa? Di sini di dalam peta ini ada apa aja? Selain ada tumbuhan, flora dan fauna, ini ada apa? Ada nggak? Garis apa ini? Weber dan Wallace. Oke. Garis ibu tanya nih, garis Wallace itu garis yang di mana? Yang lurus.
ada sebuah flipbook. Siapa yang mau baca? Bisa ke depan? Ayo Din, tadi kamu main harus baca sini di depan. Saya baca ini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Baca di sini. Yang ini aja. Geografis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan studi tentang permukaan bumi termasuk Yang kami tak suruh baca. seperti gunung, sungai, dan laut serta aspek manusia seperti populasi, budaya, dan ekonomi. Istilah geografis berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu geo yang berarti bumi dan geografis dapat menunjukkan pada segala hal yang terkait dengan lokasi, letak, dan karakteristik geografis suatu tempat atau wilayah tentang pola iklim, penggunaan lahan, topografi, serta distribusi populasi dan kegiatan manusia lainnya. Oke, bisa duduk kembali. Terima kasih. Nah, jadi ini ada contoh flora dan fauna yang seperti tadi Ibu jelaskan. Ini ada harimau, gajah, ini ada kantong semar, gitu ya. Terus selanjutnya ini ada contoh flora yaitu ahon eboni, ada pohon sapu, terus ada burung merah dan ada kanguru. Ada peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada wilayah Australis. Ada wilayah Australis. Nah, mencakup wilayah yang ada pada kepulauan Maluku dan Papua. Beberapa ciri yang dimiliki oleh flora fauna Australis diantaranya yaitu yang pertama, floranya banyak kesamaan seperti hutan hujan tropis Australis. Lalu yang kedua, ada banyak tumbuhan seperti epifit atau menumpang hidup pada tumbuhan lain. Lalu di sini bisa semuanya lihat, di sini ada aktivitas yang mengancam keanekaragaman hayati. Nah, yang tadi nggak tahu, ini ada aktivitas apa aja? Yang di sini adalah penebangan pohon secara liar. Yang gambar kedua ini apa? Gambar kedua adalah pemburuan hewan secara liar. Nah, lainnya itu seperti perubahan penggunaan lahan. Seperti penggunaan lahan itu kayak hutan itu dibuat kebun, sawah, atau pemukiman. Itu yang membuat nanti flora dan fauna itu dapat punah juga. Ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada lembar kerja Kustadidi. Nah, lembar kerja ini akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompok ini akan dibagi 5 anggota. Setiap anggotanya mau dibagikan atau
Ingat-ingat bawahnya ada apa aja? Waktunya selama 15 menit. Oke. Apa? Apa? Kita lihat itu. Lihat
Ya kan? Di Bali itu di mana? Di sini. Ya. Tadi ada apa aja sih ininya? Ancamannya dari video ini ada bahaya, ada lingkungan, terus ada apa lagi tadi? Contoh pencemaran lingkungan tadi apa tadi? Oke, betul. Nah, ini merupakan AKBD terakhir dari kegiatan hari ini.
Di Indonesia ini keragaman hayatinya itu sangat tinggi dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Ya, jadi banyak banget hewan, keanekaragaman hewan dan tumbuhan itu paling terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh letak geografis yang strategis, lalu iklim tropis, serta berbagai jenis ekosistem seperti tadi hutan, ikan, gunungan dan laut. Indonesia memiliki ribuan spesies tumbuhan, hewan, dan banyak antaranya tidak ditemukan di tempat lain atau di negara lain. Lalu, keragaman hayati ini sangat penting karena mendukung keseimbangan lingkungan. Persebaran dari keragaman hayati di Indonesia terletak di antara garis apa tadi? Garis apa tadi? Dua tadi? Garis balas dan Weber. Kedua garis ini memisahkan flora dan fauna di Asia dan Australia. Selain itu ada beberapa ancaman yang dapat merusak flora dan fauna tadi yang disebutkan ada apa aja? Ada terus pencemaran lingkungan, terus pembakaran hutan. Ada lagi pembukaan apa? Pembukaan lahan untuk perkebunan dan persawahan. Ada yang lagi pahami nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan jawabnya? Aku nggak paham juga. Apa yang keanekaragaman hayati? Mau tanya? Mau tanya? Apa? Mau saya tanyain? Nggak ada ya? Waktunya masih sisa 20 menit untuk dikerjakan soal evaluasi. Jadi ini dikerjakan secara individu. Kalian nggak bikin lima doang? Ya, bikin. Kalau kan kelas 5 mah gampang. Gampang. Berapa? 8.